Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dan bertujuan agar pembaca dapat memahami teks dalam tulisan. Penggunaan diksi juga bertujuan untuk memperoleh keindahan agar menambah daya ekspresivitas. Fungsi diksi yang pertama yaitu membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Pemahaman yang baik mengenai penggunaan maupun pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efisien serta efektif. Yang ketiga, sebagai bentuk ekspresi. Sesuai dengan pengertiannya, diksi berfungsi sebagai bentuk ekspresi yang hadir dalam gagasan, penulisan yang dapat dituangkan dalam tulisan maupun lisan. Yang keempat, hiburan. Dan yang kelima, mencegah salah pemahaman dan penafsiran. Lanjut ke tujuan diksi. Tujuan diksi untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas sebuah kata, tentu saja akan lebih jelas mengekspresikan gagasan penulisan apabila kata yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Perkenalkan, nama saya Reza Marsanda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis diksi berdasarkan makna. Nah, jenis diksi berdasarkan makna itu terbagi menjadi dua, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Yang pertama yaitu makna denotatif. Makna denotatif memiliki ciri-ciri makna yang lugas karena dia bersifat literal dan biasanya hasil dari observasi panca indera manusia. Contohnya, yang pertama, jerawat dapat disebabkan oleh sebum yang menumpuk pada wajah. Yang kedua, jerapah memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan dengan hewan lainnya. Yang ketiga yaitu bagus bekerja keras untuk menggapai cita-citanya. Yang kedua yaitu makna konotatif. Makna konotatif yaitu makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa. Biasanya dipengaruhi oleh norma atau nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tertentu. Contohnya, 1. Tasya merupakan anak emas di kelas karena ia bersikap baik dan rajin. Anak emas di sini berarti anak yang paling disayang. Yang kedua yaitu banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Nah, gugur berarti meninggal dunia. Yang ketiga yaitu setelah lulus kuliah, Abdul memilih berprofesi sebagai kuli tinta. Kuli tinta berarti penulis atau wartawan, bukan kuli yang sebenarnya. Terima kasih. Jenis diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama adalah antonim. Antonim adalah kata lain dari lawan kata atau dua kata yang memiliki arti berlawanan. Misalnya tinggi dan rendah, atas dan bawah, hemat dan boros. Yang kedua adalah sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang mempunyai arti yang sama atau mirip. Misalnya, bahagia dan senang, sedap dan enak, cerdas dan pandai. Yang ketiga adalah homofon. Homofon adalah kata yang ejaan dan makna berbeda tetapi punya pelafalan yang sama. Misalnya, bang dan bang yang berarti kakak. Yang keempat adalah homonim adalah kata yang mempunyai pelafalan dan ejaan yang sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Misalnya kata bulan bisa menunjukkan bulan sebagai benda langit, ataupun bisa menunjukkan bulan sebagai arti waktu. Yang kelima, homograf. Homograf adalah kata yang mempunyai pelafalan dan arti berbeda, namun mempunyai ejaan yang sama. Misalnya makanan favorit saya adalah tahu goreng, dan saya tidak tahu kalau hari ini libur. Yang keenam adalah hipernim. Hipernim adalah kata yang dapat memiliki banyak kata lainnya. Contohnya binatang liar. Binatang liar bisa mewakili aneka jenis binatang seperti harimau, buaya, ular, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah hiponim. Sebaliknya, hiponim merupakan kata yang dapat diwakili oleh kata hipernim. Artinya, kata gajah, singa, buaya, ular merupakan hiponim dari kata binatang liar. Yang kedelapan adalah polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya kata bunga. Contoh kalimatnya seperti nasabah bank akan mendapatkan bunga setiap bulannya, dan Anissa adalah bunga desa di kampungnya.
Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri dan syarat diksi. Ciri-ciri diksi yang pertama, pilihan kata yang sesuai dan tepat dalam mengungkapkan sebuah gagasan. Yang kedua, kata yang digunakan dapat dibedakan secara tepat dalam bentuk dan makna yang selaras dalam gagasan dan situasi pembaca. Yang ketiga, penggunaan kata yang dimiliki masyarakat dapat memberdayakan kekayaan bahasa menjadi kata yang jelas dan tepat. Syarat diksi. 1. Pilihan kata yang tepat dalam informasikan sebuah gagasan. 2. Penulis harus membedakan mana kata umum dan kata khusus. 3. Penulis harus membedakan mana kata denotasi dan konotasi. 4. Penulis harus menghindari kata buatan sendiri. 5. Penulis harus menguasai berbagai kosakata yang tepat dan jelas. 6. Penulis harus membedakan kata sinonim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Raihana Krotaini, NPM 2211031137. Saya dari kelompok 5 Bahasa Indonesia. Saya akan presentasikan materi kata baku tentang pengertian dan fungsi kata baku. Yang pertama, definisi kata baku. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan atau sudah sesuai dengan pedoman atau tata kaidah bahasa Indonesia. Sumber utama dari bahasa baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut KBBI. Nah, bahasa baku atau kata baku ini biasanya digunakan dalam kalimat formal, baik itu tulisan ataupun pengucapan. Dan yang kedua, fungsi dari kata baku. Kata baku memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, kata baku berfungsi sebagai alat pemersatu. Yang kedua, kata baku berfungsi sebagai ciri khas. Yang ketiga, kata baku berfungsi sebagai pembawa kewibawaan. Dan yang terakhir, kata baku berfungsi sebagai kerangka acuan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Halo, kenalin saya Akbar Sikanwar dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan ciri-ciri kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Kelima, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Keenam, kata baku bukan kata rancu. Ketujuh, kata baku tidak mengandung hyperkorek. Lafal baku bahasa Indonesia adalah lafal yang tidak menampakkan lagi ciri-ciri bahasa daerah atau bahasa asing. Lafal yang tidak baku dalam bahasa lisan pada gilirannya akan muncul pula dalam bahasa tulis, karena penulis terpengaruh oleh lafal bahasa itu. Contoh lafal baku bahasa Indonesia adalah yang tidak baku 6, yang lafal bakunya adalah 6. Gubuk itu tidak baku, yang baku adalah gubuk. Dudu tidak baku, yang baku adalah duduk. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karina Gista Nirmala Dewi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam kata baku. Salah satunya yaitu kata baku dari segi ejaan. Ejaan bahasa Indonesia yang baku telah diberlakukan sejak 1972. Nama-nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat EYD. Oleh karena itu, semua kata yang tidak ditulis menurut kaidah yang diatur dalam EYD adalah kata yang tidak baku. Yang ditulis sesuai dengan aturan EYD adalah kata yang baku.
Contoh dari kata baku tersebut adalah aktif, hakikat, izin, efektif, dan lembab. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul kata baku dalam segi gramatika. Baiklah, kita langsung saja. Secara gramatikal, kata-kata baku harus dibentuk menurut kaidah-kaidah gramatika. Pengertian gramatika adalah aturan atau kaidah dalam berbahasa yang benar. Makna katanya mengalami proses afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Afiksasi sendiri memiliki arti yaitu penggabungan kata. Kalau reduplikasi artinya yaitu pengulangan kata, dan juga komposisi atau kalimatisasi memiliki arti yaitu penyusunan kata. Kata baku dari segi gramatikal memiliki contoh, yaitu beliau ngontrak di Gresik. Kata yang termasuk dalam kata baku dari segi gramatikal ialah ngontrak. Contoh yang kedua, ada tolong bikin bersih ruangan ini. Kata yang termasuk ke dalam kata baku dari segi gramatikal contoh yang kedua yaitu ada tolong bikin bersih ruangan ini. Yang termasuk dalam kata baku dari segi gramatikal ialah bikin. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, saya akan menjelaskan baku dari segi nasional. Kata-kata yang masih bersifat kedaerahan atau belum bersifat nasional hendaknya jangan digunakan dalam karangan ilmiah. Jika kata-kata dari bahasa daerah itu sudah bersifat nasional atau sudah menjadi bagian dari kekayaan bahasa Indonesia, boleh digunakan dalam karangan ilmiah. Contoh, lempeng, lurus, semrawut, kacau, mudun, turun, dan ngomong artinya berbicara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aini Wursita dengan NPM akhir 069 dari kelas akuntansi B. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang diksi dan kata baku. Sekarang, saya akan mengajak kalian untuk membahas sedikit tentang kata tidak baku. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kosakata yang tidak mengikuti aturan ejaan dan kaidah bahasa yang telah ditentukan oleh KBBI dan PUBEI. Kata tidak baku juga bisa terjadi saat pengucapan yang salah dalam menyusun suatu kalimat. Kata tidak baku ini sering digunakan saat keadaan tidak formal dan sehari-hari. Biasanya kita berbicara dengan teman dan keluarga menggunakan kata tidak baku. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari kata tidak baku. Selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri dari kata tidak baku. Yang pertama, bentuknya mudah berubah-ubah dari waktu ke waktu. Contohnya kata tidak menjadi enggak dan enggak. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa daerah. Seperti hanya orang Lampung yang tahu kata basing yang artinya terserah atau serah. Yang ketiga, dipengaruhi oleh bahasa asing. Seperti bokap dan nyokap yang artinya ayah dan ibu.
Yang keempat, digunakan dalam percakapan sehari-hari dan bukan konteks resmi atau formal, seperti dengan keluarga dan teman-teman. Yang kelima, memiliki arti yang sama dengan bahasa baku. Yang keenam, tidak ditemukan dalam pencarian KBBI, seperti kata yoi yang atau artinya iya. Seperti tadi, kata basing yang artinya serah, ngakak yang artinya tertawa. Seperti itu contoh-contoh dari kata yang tidak ditemukan dalam KBBI. Nah, segitu saja ciri-ciri dari kata tidak baku. Faktor-faktor pemicu kemunculan kata tidak baku. Yang pertama, penutur tidak memahami bentuk penulisan baku dari kata yang dimaksud. Kedua, penutur tidak mengoreksi kesalahan pelafalan atau ejakan yang ditemui. Ketiga, terbawa oleh kebiasaan penutur lain. Keempat, pelafalan terpengaruh oleh dialek dari daerah asal penutur. Di sini saya akan menyampaikan contoh penggunaan kata baku dan tidak baku. Ada dua kalimat yang maknanya sama tetapi penyampaiannya berbeda. Kalimatnya bunyinya seperti ini. Kiriman dari ayah sudah saya terima. Itu merupakan kalimat baku karena sudah sesuai dengan kaidah standar EYD. Dan kalimat yang kedua, saya sudah terima kiriman dari ayah. Itu merupakan kalimat yang tidak baku karena penyampaian dan ejaannya kurang pas. Seharusnya, saya sudah menerima kiriman dari ayah. Ada lagi contoh lain. Bunyinya, paman mempunyai mobil baru. Itu merupakan kalimat baku. Dan ada kalimat mobil paman baru. Itu merupakan kalimat yang tidak baku. Kalimat yang baku karena penyampaiannya lebih sopan dan formal. Kalimat yang tidak baku tadi karena kata-kata yang digunakan itu merupakan kata-kata percakapan sehari-hari. Jadi seperti itu. Oke, sekian penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai diksi, kata baku, dan kata tidak baku. Semoga teman-teman yang melihat video ini dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih.